Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel cerita horor misteri, tentunya bersama saya Latifah. Hai, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kali ini saya akan membacakan cerita horor yang tentunya bikin bulu kuduk merinding. Sebelum ke ceritanya, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita ke ceritanya. Kenapa kau terus bersikeras, Andra? Aku tidak yakin ini adalah keputusan yang tepat. Kau tak mengerti, Lia. Aku cinta padanya. Dia adalah cinta sejati yang telah lama aku cari. Tapi, kau tahu apa yang ada di balik itu semua? Mereka makhluk gaib, Andra. Kita manusia, dunia mereka tak bisa kita pahami. Aku sudah berjanji padanya, Lia. Kau tahu betapa cantiknya dunia mereka, betapa damainya. Aku tak takut. Tapi pernikahan ini bukanlah hal yang sederhana, Andra. Jika kau menikah dengannya, kau akan terjebak di sana selamanya. Aku siap menghadapi konsekuensinya, Lia. Bagiku, cintaku pada dia lebih besar dari segala hal. Andra, dengarlah aku. Ini bukanlah cinta sejati. Ini sesuatu yang lebih berbahaya dari apa yang bisa kita bayangkan. Aku mengerti kekhawatiranmu, Lia. Tetapi aku telah memutuskan. Sampaikan pesanku kepada keluarga jika aku tidak kembali. Andra pergi menuju ke perkampungan Bunian yang tersembunyi. Beberapa hari berlalu, Lia menunggu dengan gelisah hingga suatu malam, suara aneh di tengah hutan. Lia. Siapa itu? Andra, itu kau? Dia telah menjadi milik kami sekarang. Pernikahan itu adalah ikatan yang tak bisa dilanggar. Tolong bebaskan dia. Dia adalah manusia. Dia tak pantas untuk diikat oleh kekuatan kalian. Suara aneh itu semakin mendekat, diikuti oleh suara-suara aneh lainnya. Lia, lari, cepat. Lia berlari dengan tergesa-gesa. Kami tidak akan membiarkan kalian mengganggu kami lagi. Lia berhasil melarikan diri dan pulang ke desa. Tetapi suara aneh itu masih terus menghantui mimpi-mimpinya, mengingatkannya pada Andra yang mungkin terjebak selamanya di dunia Bunian. Cerita tentang pernikahan dengan orang Bunian itu menjadi legenda di desa, menjadi peringatan keras bagi mereka yang ingin terlalu jauh terlibat dengan kekuatan gaib yang tak terduga. Setelah peristiwa misterius pernikahan antara Andra dan Putri Bunian, desa tersebut menjadi terkenal dengan kisah yang menakutkan. Orang-orang di desa mulai menghindari hutan dan berhati-hati jika harus melewati daerah tersebut. Namun cerita itu masih menjadi pembicaraan hangat di kalangan mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika malam tiba, sebuah fenomena aneh mulai terjadi di desa. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan tak terlihat mulai muncul di sekitar desa, dan angin yang menyeramkan terus bertiup. Seorang pemuda dari desa itu, bernama Fikri, memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dia percaya bahwa mungkin ada hubungannya dengan pernikahan Andra dan Putri Bunian. Fikri memasuki hutan yang selama ini dihindari oleh semua orang. Dia menyusuri lorong-lorong gelap di antara pepohonan yang menganga. Setelah berjalan cukup jauh, dia menemukan sebuah gua yang tersembunyi dengan sebuah altar dan patung-patung aneh di dalamnya. Di tengah gua, Fikri melihat sesosok bayangan yang memancarkan aura gelap.
Itu adalah Andra. Namun, Andra tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terlihat lemah. Andra, aku datang untuk menyelamatkanmu. Apa yang terjadi padamu? Mereka menginginkan bayaran. Aku harus membayar konsekuensinya. Fikri segera menyadari bahwa Andra telah menjadi korban dari pernikahannya dengan Putri Bunian. Dia terjebak di dunia mereka dan harus membayar harga yang mengerikan. Aku akan membantumu, Andra. Bersama-sama kita akan mencari jalan keluar. Mereka berusaha mencari jalan keluar dari gua itu. Tetapi semakin lama, gua itu terasa semakin gelap dan sulit untuk menemukan jalan keluar. Suara-suara aneh terus bergema di dalam gua, mengganggu upaya mereka untuk keluar. Akan tetapi, di tengah usaha mereka yang putus asa, Fikri berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang membawa mereka keluar dari gua tersebut. Mereka berlari secepat mungkin, melewati hutan yang kelam, hingga mereka akhirnya kembali ke desa. Andra, meskipun masih lemah, berhasil diselamatkan dari dunia bunian yang mengerikan. Namun, ia selalu membawa beban dan trauma dari pengalaman mengerikan itu. Kisah Andra menjadi pelajaran bagi semua orang di desa. Mereka memahami bahwa terlalu jauh terlibat dengan dunia gaib bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Cerita tentang pernikahan dengan orang bunian dan pelarian dari dunia mereka tetap menjadi cerita menakutkan yang diingat dan diceritakan oleh generasi-generasi selanjutnya di desa itu. Setelah Fikri berhasil membawa Andra keluar dari gua di dunia bunian, keadaan di desa menjadi agak tenang. Namun, peristiwa tersebut meninggalkan bekas yang dalam pada Andra. Dia seringkali merasa terganggu oleh kenangan dan mimpi buruk tentang pengalaman mengerikan yang dialaminya. Di tengah malam yang gelap, ketika desa terlelap dalam tidur, Andra tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Desa itu kembali diliputi oleh suasana yang gelap dan tegang. Fikri yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan Andra memutuskan untuk menyelidiki kejadian itu. Dia yakin bahwa kepergian Andra memiliki hubungan dengan dunia bunian yang masih mengikatnya. Dengan hati-hati, Fikri kembali memasuki hutan yang misterius. Dia mengikuti jejak-jejak yang bisa dia temukan dan menelusuri gua itu lagi. Di dalam gua, dia menemukan lingkaran aneh yang terbuat dari simbol-simbol yang tidak dikenal. Andra, di mana kau? Suara aneh terdengar di sudut gua yang gelap, dan di sana Fikri melihat Andra dalam keadaan yang lebih lemah dan tidak berdaya. Fikri, mereka kembali memanggilku. Aku tak bisa melawan. Fikri berusaha keras untuk membawa Andra keluar dari gua tersebut. Tetapi kekuatan supranatural yang ada di sana begitu besar. Mereka terjebak di dalam lingkaran simbol-simbol itu, tidak bisa keluar. Dia adalah milik kami. Pernikahan itu tak bisa didengar. Fikri berjuang mati-matian untuk mencari jalan keluar. Tetapi semakin keras dia berusaha, semakin kuat juga kekuatan gaib itu. Saat keadaan semakin genting, Fikri tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan cepat, Fikri menggenggam sebuah batu yang ada di saku celananya. Dia melemparkannya ke tengah lingkaran simbol-simbol itu. Terjadilah ledakan cahaya terang yang tiba-tiba mengusir kekuatan gelap itu. Mereka berdua terlempar keluar dari gua. Saat Fikri membuka mata, dia berada di luar hutan, dan Andra berada di sampingnya dalam keadaan sadar.
Terima kasih Fikri, kau menyelamatkanku lagi. Dengan keberanian dan kebijaksanaannya, Fikri berhasil melindungi Andra dan mematahkan ikatan supranatural yang hampir merenggutnya. Dari hari itu, Andra memilih untuk tidak lagi terlibat dengan dunia bunian. Mereka berdua mengubur cerita mengerikan itu sebagai pelajaran berharga bagi mereka dan generasi-generasi yang akan datang di desa itu. Legenda tentang pernikahan dengan orang bunian dan pengalaman yang menakutkan itu tetap menjadi bagian dari sejarah desa, mengingatkan orang-orang untuk tidak meremehkan kekuatan gaib yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Fikri menyadari bahwa fenomena ini berkaitan dengan dunia bunian yang masih belum selesai. Dia bertekad untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Dia meminta bantuan beberapa warga desa yang berani untuk membantunya memasuki gua tempat peristiwa pertama terjadi. Ketika mereka tiba di gua, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terkejut. Di dalam gua itu, terlihat sebuah portal yang menjadi sumber masalah tersebut. Portal itu adalah pintu gerbang antara dunia manusia dan dunia bunian. Kami harus menutup portal ini. Ini adalah akar dari semua masalah yang terjadi di desa kita. Mereka bekerja bersama untuk menutup portal tersebut. Prosesnya tidak mudah dan mereka harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang kuat. Namun, dengan keberanian dan kerja keras, mereka berhasil menutup portal itu tepat sebelum kekuatan gelap itu mencapai puncaknya. Dengan penutupan portal, suasana di desa pun kembali normal. Warga desa yang hilang kembali pulang dengan selamat. Fikri, Andra, dan para warga yang membantunya dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk desa. Setelah semua peristiwa itu, desa itu tidak lagi mengalami gangguan gaib yang misterius. Fikri dan Andra memutuskan untuk menjaga rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan harapan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Mereka mengetahui bahwa dunia bunian adalah dunia yang penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Pintu gerbang itu harus tetap tertutup agar kedamaian di desa mereka bisa terjaga. Cerita tentang perjalanan mereka menghadapi dunia bunian yang misterius tetap menjadi rahasia yang diingat dan diceritakan di desa itu. Itu adalah pengalaman yang membuktikan bahwa kadang-kadang dunia gaib memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh dan perlu hati-hati dalam bersinggungan dengan hal-hal yang berada di luar pemahaman manusia biasa. Beberapa bulan berlalu, Fikri dan Andra merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Desa mereka kembali normal dan tidak lagi diganggu oleh fenomena gaib yang misterius. Mereka berdua berusaha melupakan kejadian mengerikan yang telah mereka alami. Tetapi kenangan itu masih terus menghantuinya. Suatu hari, ketika Fikri sedang berada di hutan, dia merasa sesuatu yang tidak biasa. Suasana menjadi tegang dan udara terasa aneh. Di tengah keheningan hutan, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Fikri. Fikri terkejut. Dia menyadari bahwa suara itu adalah suara yang sama yang pernah dia dengar ketika dia dan Andra terjebak di dunia bunian. Siapa di sana? Andra. Suara itu semakin dekat, tetapi tidak ada sosok yang terlihat. Fikri merasa dihantui oleh kejadian masa lalu yang belum benar-benar selesai baginya. Keesokan harinya, Fikri menceritakan kejadian itu pada Andra. Mereka berdua merasa bahwa dunia bunian masih memiliki pengaruh pada mereka, meskipun portal telah ditutup. Mereka khawatir bahwa ada sesuatu yang terputus di antara kedua dunia itu, menyisakan pertautan yang lemah di antara keduanya.
Fikri dan Andra memutuskan untuk melakukan perjalanan kembali ke gua tersebut untuk memastikan bahwa segala sesuatu telah kembali normal dan tidak ada yang terhubung antara dunia manusia dan dunia bunian. Ketika mereka tiba di gua, mereka merasa atmosfer yang berbeda. Suasana hutan terasa lebih gelap dan terisi dengan aura yang misterius. Di dalam gua, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka tercengang. Sebuah peringatan kuno tertulis di dinding gua, menyatakan bahwa segel yang menghubungkan kedua dunia tersebut hanya bisa ditutup dengan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak, dunia manusia dan dunia bunian. Fikri, sepertinya segel ini memerlukan keseimbangan yang tak terganggu antara kedua dunia. Kita harus melakukan sesuatu. Fikri dan Andra menyadari bahwa mereka harus memperbaiki keseimbangan antara kedua dunia itu. Mereka berdua menyampaikan janji dan komitmen mereka untuk menjaga keseimbangan itu agar kedamaian dapat terjaga. Dengan komitmen yang kuat, mereka berhasil memperbaiki segel yang terputus, menyelesaikan hubungan antara dunia bunian dan dunia manusia. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega dan yakin bahwa mereka telah menyelesaikan tugas mereka dengan baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.